berjudulkan materi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Mana nih nama kelompoknya? Next. Baik, untuk kelompok 14 Saudara Muhammad Dian dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Dian, kemudian ada Madeleine Kristela Saveni, kemudian ada Francisca Puan, dan yang terakhir ada Gina Rahmadini. Di sini kelompok kami ingin membawakan sebuah materi, yaitu Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Untuk materi pembahasan pertama akan dibawakan oleh Madeleine. Kepada Madeleine dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Saya Madeleine, selaku presentator pertama, akan menjelaskan mengenai pengertian dari ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari al-maya, lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah, ilmu dikaitkan dengan kata idroku syai, syaibi hakikoti, atau mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dengan kata knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata science atau berasal dari bahasa Latin dari kata sayo, sire, yang berarti tahu. Umumnya diartikan ilmu, tapi seiring juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada hal yang sama. Jadi di masa sekarang, ilmu dan pengetahuan itu dikaitkan dengan pengertian yang sama, sehingga didapatkan pengertian sebagai ilmu pengetahuan adalah rangkaian konsep-konsep atau kerangka konseptual yang digunakan, dimanfaatkan, dan dikembangkan oleh para sarjana dari generasi ke generasi untuk dapat memajukan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan menghasilkan suatu penemuan baru yang merupakan pengembangan atau pendalaman lebih khusus dari penemuan sebelumnya, mengacu pada dan menggunakan konsep-konsep yang sudah ada dan relevan. Pengembangan ilmiah ini menghasilkan pembidangan sesuai dengan paradigma dan pendekatan yang mendasari menciptakan pembidangan keilmuan dengan metodologi dan metode yang terkait yang dihasilkan dan digunakan dalam pengembangan ilmunya. Selain itu, ada pula pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Seperti ujar Muhammad Hatta, ilmu adalah pengetahuan atau studi yang teratur dengan pekerjaan hukum umum sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama, baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Sedangkan menurut Prof. Sondang Siagian, ilmu adalah suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsipal, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya, dalil-dalil, prinsip-prinsip, dan rumus-rumus mana yang diajarkan dan dipelajari. Selain itu, ada juga prinsip lainnya dari Asle Montagu, di mana menyatakan ilmu adalah sebagai pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman studi dan percobaan yang telah dilakukan dipakai untuk menentukan hakikat prinsip tentang hak yang dipelajari. Sekian pengertian dari ilmu menurut saya. Terima kasih. Izin masuk, jadi penjelasan yang kedua yakni tentang pengertian Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu.
Pengertian Pancasila sebagai landasan nilai pengembangan ilmu pengetahuan dapat mengacu pada beberapa jenis pengertian, seperti yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus mencantumkan nilai-nilai Pancasila sebagai intrinsik dalam perkembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila menjadi tolak ukur perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Artinya, dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak menyimpang dari pikiran dan tindakan bangsa Indonesia. 4. Setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, yang disebut juga dengan sentralisasi ilmu pengetahuan. Dari keempat poin-poin yang sudah disebutkan, dapat diuraikan bahwa setiap poin memiliki konsekuensi yang berbeda. Yang pertama itu bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung anggapan bahwa iptek itu sendiri berkembang dengan sendirinya, kemudian tentang bagaimana mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua, bahwa semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus memasukkan nilai-nilai Pancasila sendiri sebagai unsur internal dan menganggap bahwa sejak awal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikaitkan dengan nilai Pancasila. Implikasi dari nilai-nilai Pancasila bagaimanapun terletak pada tarik ulur, yang berarti bahwa para ilmuwan dan dapat mempertimbangkan seberapa relevan mereka ikut terlibat. Pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila bertindak sebagai penanda normatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengadakan adanya aturan main yang harus disepakati para ilmuwan sebelum ilmu pengetahuan dapat maju. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main akan terus ditaati dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena seiring dengan kemajuan teknologi, aturan main harus terus dikontrol dan disembunyikan agar tidak terjadi kesenjangan antara perkembangan iptek dengan aturan. Pengertian keempat, yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Sebagai proses indigenasi ilmu, mengadakan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai nilai pengetahuan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan ilmiah yang diambil. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya ada korelasi dari Pancasila dan pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di dalam korelasi antara Pancasila dengan pengembangan ilmu, dapat diketahui bahwa Pancasila memiliki peran di setiap silanya yang merujuk kepada pengembangan ilmu seperti 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan harus didukung secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem kepribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunikasi agama masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai norma dalam kehidupan bersama seperti A. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. B. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadi manusia sebagai makhluk yang angkuh, sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu.
Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis, yang artinya setiap ilmu haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi seimbang dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dalam keadilan dan hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan mereka berada. Sekian yang saya dapat sampaikan, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah argumentasi kasus yang terkait dengan Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 sebagai fase revolusi teknologi yang telah mengubah cara hidup manusia dari pengalaman hidup sebelumnya, seakan semua tergantikan oleh mesin. Hal inilah yang harus digarisbawahi, bahwa tidak ada sedikit aktivitas atau pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh mesin. Salah satunya aktivitas dalam lini pendidikan, sehingga salah satu tantangan yang juga dihadapi pada era ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Pengembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir ini haruslah berpegang pada prinsip nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat luas agar kedepannya tidak membawa dampak negatif masyarakat. Pancasila sendiri telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan ilmu demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan iptek sebagai buah dari budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila pada Pancasila adalah sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan iptek. Salah satu aspek tentang hal ini adalah globalisasi. Pengaruh globalisasi menimbulkan lebih banyak pengaruh yang negatif bagi kebudayaan bangsa Indonesia daripada pengaruh positif. Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar. Gencarnya serbuan teknologi disertai nilai-nilai intrinsik yang diberlakukan di dalamnya telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Sebagai salah satu contoh yaitu pola hidup masyarakat yang konsumtif, di mana perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Dalam hal ini, masyarakat juga lebih banyak memilih barang impor dari luar negeri daripada produk dalam negeri. Sebagaimana kalimat yang kami kutip, yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam mengembangkan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Demikian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 14. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok 9. Kelompok 9 dipersilakan untuk nanti dulu, moderator, nanti dulu kita kasih sesi diskusi dulu. Kasih tanya jawab. Kita kasih sesi tanya jawab, misalkan 3 orang dulu ya, 3 orang. Ya, silakan moderator. Dari penjelasan kelompok 14 tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, ada lagi? Saya. Untuk Saudari Anissa, pertanyaannya bisa dijelaskan? Baik, saya ingin bertanya, apa yang menjadi dasar Pancasila sebagai ilmu pengetahuan? Terima kasih. Tolong nanti namanya disebutkan, soalnya nanti yang aktif dicatat oleh komite ya. Jadi sebelum bertanya namanya disebutkan. Ya, terima kasih. Untuk Saudari Anissa,
Bisakah diulang pertanyaannya? Oh, baiklah. Ini perkenalkan diri dulu, Kak. Ya, Nama aja. perkenalkan diri dulu nama. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Eka Julianti. Saya ingin bertanya apa yang menjadi dasar Pancasila sebagai ilmu pengetahuan? Terima kasih. Selanjutnya untuk Saudara Payrus Aiman dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Aiman. Saya ingin bertanya, pertanyaannya, mengapa Pancasila penting untuk menjadi dasar pengembangan ilmu? Sekian, terima kasih. Mohon maaf, Saudara Payrus Aiman, suaranya kurang jelas di sini. Bisakah diulang? Ya, bisa-bisa. Jadi pertanyaannya, mengapa Pancasila penting untuk menjadi dasar pengembangan ilmu? Apakah sudah jelas? Ya, baik, sudah jelas. Ya, sekian. Untuk pertanyaan Ibu Anissa, apa yang menjadi dasar Pancasila sebagai ilmu pengetahuan? Untuk kelompok 14 dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Anissa untuk pertanyaan yang ada. Saya Madeline dari kelompok 16 akan menjawab pertanyaan yang ada. Yaitu pertanyaannya berupa apa yang menjadi dasar Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Seperti judul makalah yang sudah kami bawa, yaitu membahas tentang Pancasila. Otomatis yang menjadi dasar Pancasila sebagai ilmu pengetahuannya, yaitu Pancasila itu sendiri. Artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada. Sila-sila kelima sila tersebut menjadi pondasi atau dasar utama sebagai pegangan atau pedoman yang menjadi dasar Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Apakah cukup, Saudara Anissa? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Payrus Aiman, mengapa Pancasila untuk dasar pengembangan ilmu? Untuk kelompok 14, apakah sudah dapat jawaban dari pertanyaan Bapak, dari pertanyaan Saudara Payrus Aiman? Moderator, apa bisa diberi waktu untuk mendiskusikan pada kelompok Baik. kami untuk mencari jawabannya? Baik, 3 menit.
Baik, terima kasih kepada Pak Saiman sudah mempertanyakan masalah mengapa Pancasila penting menjadi dasar pengembangan ilmu. Dari yang kami ketahui dan tercantum dalam makalah dan PPT kami, sebagaimana di mana disebutkan kalau konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu itu menjadi penting dikarenakan nilai-nilai Pancasila itu yang berperan sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu, sehingga tidak terjadi mampu mengendalikan iptek agar tidak mudah atau tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia, sehingga tidak melenceng jauh dari kebudayaan cara berpikir masyarakat Indonesia. Kayaknya untuk jawabannya hanya sebatas itu. Apakah dirasa kurang untuk menjawaban dari pertanyaan itu, Pak Saiman? Ya, jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari rekan-rekan yang bertanya tadi kepada kelompok 14. Selanjutnya, saya persilahkan untuk kelompok 9 mempresentasikan materi kelompoknya. Moderator, Bapak rasa untuk menjadi moderator sesi pertama Bapak cukupkan ya untuk Rahmat. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Rahmat yang sudah memandu diskusi yang sesi pertama ini. Nah, selanjutnya kelompok yang selanjutnya kelompok 9 ya. Bapak minta kepada Soraya Jahratun Nesa untuk memandu diskusi yang kedua ya, kelompok 9. Jadi silahkan Soraya Jahratun Nesa untuk memandu diskusi sesi yang kedua. Silakan. Tolong juga kelompok 9 di ini ya, diaktifkan ininya, di share screen filenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Soraya Jahratun Nesa, kali ini akan menjadi moderator untuk kelompok 9. Dipersilahkan kepada kelompok 9 untuk menyampaikan materinya tentang Pancasila sebagai filsafat. Baik, terima kasih kepada Saudari Soraya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang luar biasa, Bapak Ifrani, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi dengan tema yang telah diberikan. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menjadi audiens dan memperhatikan saat kelompok kami presentasi. Saya Janat Umayyah dari kelompok 9, kami akan membahas Pancasila sebagai filsafat serta contoh kasus yang bersangkutan dengan filsafat Pancasila. Tapi sebelum memasuki materi, sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Al Hasan Makosim, yang kedua ada Arga Fremuzar, yang ketiga ada Fatia Rizka Humairah, yang keempat ada saya sendiri Janatul Maiyah, dan yang terakhir ada Rahmat Hidayat. Dan di akhir sesi kami akan buka sesi tanya jawab, dimohonkan kepada teman-teman sebagai audiens untuk dapat fokus dan memperhatikan dengan seksama agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Tanpa panjang lebar lagi, mari kami memasuki ke Pancasila materi pertama. Kepada Saudari Tea, dipersilahkan. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian Pancasila. Yang pertama ada secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India, bahasa kata Brahmana, adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal I pendek artinya batu sendi, alas, atau dasar. Sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting,
atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahwa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah, yaitu dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dawanagari bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Yang kedua ada secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalam rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam linea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuncul Pancasila. Namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Yang ketiga ada secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk mengkai alat-alat negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya, tanggal 18 Agustus 1945 telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4-nya tersebut tercantum rumusan Pancasila sebut 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya apa silahkan disampaikan ke
pada anggota kelompok 9. Oke, persilakan saya untuk menjelaskan apa itu pengertian sebagai filsafat. Filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup, filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan, metode, dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya, oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Sebagai contoh, dalam ilmu psikologi mempelajari tingkah laku kehidupan manusia, namun dalam ilmu filsafat tidak terbiasa pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Seorang yang bersifat filsuf akan mengambil apa yang telah diungkap dalam pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah, kemudian memandangnya di bawah suatu horizon yang lebih luas, yakni sebagai unsur kehidupan manusia yang menyeluruh. Adapun menurut ahli, pengertian filsafat memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan pendapat mereka juga mengarenakan perkembangan filsafat, sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dan ilmu filsafat. Beberapa pengertian filsafat menurut para ahli yang memiliki pengertian jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian menurut bahasa. Yang pertama, Aristoteles. Filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang kedua, Plato, yang menurutnya filsafat itu adalah tidaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Yang ketiga, Al-Farabi, menurutnya filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Yang keempat, Johann Gottlieb Fichte, yang menyebutkan filsafat merupakan ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Filsafat membicarakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu untuk mencari kebenaran dan seluruh kenyataan. Yang kelima, Paul Northrop, yang filsafat sebagai ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama yang memikul sekaliannya. Sekian penjelasan dari saya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya materi tentang pengertian Pancasila sebagai filsafat, silahkan disampaikan. Anggota kelompok dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pengertian Pancasila filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat menurut Notonegoro. Filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmu, yaitu tentang hakikat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasionalis tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem Abdul Ghani 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil
dari budaya tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu, Buddha, Barat, Kristen, Arab, dan Islam. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat tersebut. Agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun akhirat. Next. Objek filsafat Pancasila. Ditinjau dari segi objektif, filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggap dan diyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan, dan seterusnya. Ruang lingkup objek filsafat ada dua. Satu, objek material, dua, objek formal. Lebih jauh dalam bukunya Fundamental Question of Philosophy 1962 menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan pokok filsafat secara tersirat menunjukkan objek filsafat ialah truth, kebenaran, mean, pikiran, the relation of matter and mean, hubungan antara materi dan pikiran, ruang dan waktu, kebebasan, dan serba tunggal lawan serba jamak, serta Tuhan. Pendapat-pendapat tersebut di atas menggambarkan betapa luas dan mencakupnya objek filsafat, baik dilihat dari substansi, masalah, maupun sudut pandangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek filsafat mendalam radikal. Secara lebih sistematis, para ahli membagi objek filsafat ke dalam objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telahan dalam berpikir. Sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Menurut Endang Saifuddin Ansori 1981, objek material adalah sarwa yang ada, segala sesuatu yang berwujud, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan, yaitu 1. Hakikat Tuhan, 2. Hakikat alam, 3. Hakikat manusia. Sedangkan objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal terhadap objek material filsafat. Dengan demikian, objek filsafat mengacu pada substansi yang ada. Mungkin ada yang dapat dipikirkan oleh manusia, sedangkan objek formal filsafat menggambarkan tentang cara dan sifat berpikir terhadap objek material tersebut. Dengan kata lain, formal filsafat mengacu pada sudut pandang yang digunakan dalam memikirkan objek material tersebut. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu kasus. Untuk kasus silahkan disampaikan oleh anggota kelompoknya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai kasus yang kami bahas pada presentasi kami. Baiklah, yang kami bahas yaitu adalah kasus 22 Mei. Apa aja yang terjadi? Sebenarnya apa sih kasus 22 Mei itu? Dalam kasus ini terjadi bentrokan antara para massa dengan aparat karena para massa menolak hasil pemilu Presiden Indonesia 2019.
bentrokan ini terjadi mulai tanggal 21 Mei sampai tanggal 22 Mei. Demo yang awalnya berlangsung secara damai, baik, kondusif, berubah menjadi ricuh karena adanya oknum-oknum provokator yang memecah belah kedua pihak dari pendukung presiden yang ada di dalam pemilu tersebut. Kasus yang terjadi pada tanggal 21 sampai 22 Mei ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ini bersifat memecah belah. Baiklah, untuk tahapan dari apa yang diterangkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal, setidaknya ada 4 tahap dalam kasus ini. Tahap yang pertama yaitu pada tahap yang pertama itu terjadi pada jam 21 waktu Indonesia Barat. Pada jam tersebut, demo yang berlangsung di gedung Bawaslu berjalan baik. Demo tersebut setidaknya dapat dengan mudah dihimbau oleh Kapolres Jakarta Pusat untuk segera membubarkan diri. Selanjutnya, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, muncul massa yang tidak diketahui asalnya dari mana melakukan tindakan provokatif dan anarkis. Massa ini menyerang petugas tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan lemparan batu, bom molotov, serta petasan. Dalam kejadian tersebut, setidaknya ada 58 orang yang diamankan karena diduga adalah provokator dalam masa tersebut. Kemudian, yang selanjutnya yaitu pada jam 2.45 waktu Indonesia Barat, muncul lagi massa lain di sekitar jalan KS Tuban, Pertambuhan, Jakarta Pusat. Para polisi menduga bahwa massa ini sudah diatur sebelumnya untuk melakukan demo. Yang terakhir, yaitu pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Pada jam tersebut, massa mulai melakukan tindakan yang semakin menjadi-jadi. Mereka bergerak menuju asrama Brimob dan melakukan tindakan yang dapat dianggap merusak lah. Mereka melempari batu, melempar bom, melempar apapun yang dapat mereka lempar ke asrama tersebut. Mereka juga selain itu, mereka juga membakar kendaraan yang ada di sana, baik itu kendaraan dinas, kendaraan pribadi, semua yang ada di sana dibakar. Nah, dari kejadian tersebut setidaknya ada 11 orang yang diduga provokator akhirnya diamankan. Baik, selanjutnya Selanjutnya yaitu ada pelanggaran yang terjadi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap sila pertama. Hal tersebut karena dalam demo tersebut adanya mengatasnamakan agama. Namun tindakan yang mereka lakukan berlawanan. Gitu tindakan mereka yaitu melakukan kekerasan, penghancuran, pengrusakan, dan lainnya. Selanjutnya ada pelanggaran yang kedua yaitu pelanggaran terhadap sila kedua yaitu adanya korban jiwa karena para pendemo atau para massa melakukan tindakan yang anarkis sehingga bentrok dengan petugas dan rakyat. Pelanggaran yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap sila ketiga yaitu adanya oknum-oknum yang menyebarkan berita tidak benar yang tidak diketahui asalnya dari mana, membuat opini publik dan menimbulkan perpecahan. Selain itu ada juga oknum-oknum yang melakukan adu domba terhadap pihak yang lainnya sehingga terjadilah perdebatan antara pihak lain satunya. Terus pelanggaran terhadap sila keempat yaitu menyampaikan pendapat mereka dengan tindakan anarkis dan kekerasan dan menyampaikan opini sebaiknya kita tidak melakukan tindakan tersebut. Kita harus melakukannya tanpa kekerasan, tanpa
hal-hal yang dapat mengganggu jalannya sebuah pemilu. Selanjutnya yaitu ada pelanggaran terhadap sila kelima, yaitu adanya pihak yang disudutkan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu ada juga para masyarakat yang merasa kurang nyaman karena adanya demo tersebut. Baiklah, untuk bahasan tentang kasus saya di sini. Kurang lebihnya apabila ada saya salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulan, silakan disampaikan. Baik, kesimpulannya adalah kasus 22 Mei 2019 kemarin merupakan suatu bentuk tindakan yang menyimpang dari Pancasila dan juga melanggar hukum. Kasus 22 Mei tersebut telah menyimpang dari filsafat Pancasila. Indonesia adalah negara demokrasi, namun tindakan dari kasus 22 Mei ini tidak mencerminkan seorang warga negara yang bersistem demokrasi dan berpedoman Pancasila. Mereka melakukan tindakan namun mengatasnamakan Tuhan sebagainya. Namun kasus 22 Mei juga menimbulkan adanya perpecahan antar warga negara Indonesia karena kasus tersebut menimbulkan adanya dua golongan yang saling menjatuhkan dan tidak lagi memiliki toleransi antar warga negara. Saran yang dari kelompok kami adalah semoga teman-teman bisa mengetahui seberapa penting Pancasila dan dapat mengamalkan nilai-nilai sila dari Pancasila dengan baik dan benar serta tidak melecehkan arti Pancasila. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik, di atas penyampaian materi dari kelompok 9, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Mohon maaf, izin bertanya. Kepada Saudara Silvi, silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Silvi, saya dari kelompok 13. Saya ingin bertanya, jadi tadi itu ada salah satu kelompok itu menyebutkan filsafat itu bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, tapi menyangkut beberapa aspek kehidupan gitu. Nah, jadi aku tuh hendak bertanya, bagaimana sih itu pandangan filsafat mengenai bakat seseorang untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu? Bisa ulangi sekali lagi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan filsafat mengenai bakat seseorang untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu? Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaan dari Silvi untuk kelompok 9? Baik. Selanjutnya, untuk Saudari Mandailin, silahkan perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 14. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat di era modern? Apa cukup jelas? Bisa ulangi sekali lagi. Apa saja tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat di era modern? Baik, untuk kelompok 9, apakah jelas? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan, apakah akan dijawab langsung atau didiskusikan lebih dahulu? Izin masuk, kami mau diskusi. Baiklah, diberi waktu 3 menit untuk mendiskusikan.
Baik, persilakan saya untuk moderator untuk menjawab pertanyaan atas nama Silvi tadi. Menurut saya, bakat setiap orang ada sejak lahir. Bakat perlu dipelajari lebih dalam lagi dan berusaha untuk mencapainya. Jika orang tidak mempunyai bakat, orang itu harus mencarinya. Di mana bakatnya? Apakah seni budaya di pelajaran keterampilan dan lain-lain? Untuk lebih menguasai tentang bakat, kita harus mempelajari terlebih dahulu, baru setelah itu bakat yang kita pelajari akan jadikan kita semakin mahir dalam bakat tersebut. Dalam ilmu psikologi, mempelajari tingkah laku kehidupan manusia, namun dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada bakat-bakat itu. Pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Baik, moderator. Baik, untuk saudara Silvi, apakah sudah jelas atas jawabannya tadi? Iya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Madeline. Pertanyaannya yaitu tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat di era modern. Di era modern, ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikal ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Apakah jelas, saudari Madeline? Baik, karena tadi ada, kata Bapaknya ada 3 pertanyaan, untuk 1 orang pertanyaan lagi yang terakhir. Sudah cukup aja, karena ada yang tanya, kalau ada silakan 1 lagi. Izin Pak, izin Ya, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurul Halisa. Saya ingin menanyakan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita Pancasila. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok 9, apakah akan dijawab langsung? Izin moderator, apakah boleh pertanyaannya diulang 1 kali? Nurul Halisa, bisa ulang pertanyaannya? Baik, mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila?
Apakah sudah jelas? Jelas. Menjawab dari pertanyaan siapa tadi? Lisa. Aku menjawab Pancasila dikatakan sebagai filsafat itu karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Ruslan Abdul Ghani, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian tentang hakikat dari Pancasila atau Nagoro. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok 9. Saya selaku moderator undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memandu diskusi pada hari ini, dan juga terima kasih kelompok 9 sudah mempresentasikan paparan terkait tentang filsafat dikaitkan dengan Pancasila. Jadi ada beberapa pertanyaan teman saudara, mengapa misalkan tadi negara kita menggunakan filsafat Pancasila, karena sudah ditetapkan oleh pendiri negara kita ya, pemimpin kita sebelumnya, bahwa Pancasila adalah sebagai pedoman bangsa Indonesia. Jadi bukan pedoman komunis atau paham apa itu namanya, paham pemodal ya, sosialis gitu. Dan di sini juga ada pertanyaan, mengapa terkait dengan bakat tadi ya, bakat. Nah, jadi bakat itu misalkan kemarin ada contoh kasus, orang lulusan SD atau SMP sudah bisa menghack web pemerintah. Nah, waktu itu ada beberapa orang ya, 2 orang itu ditangkap oleh kepolisian, tetapi tidak sampai ditahan ya. Nah, ini kan bakat yang terpendam, tetapi digunakan yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Makanya pada waktu itu kalau tidak salah, 2 orang itu dipekerjakan di kepolisian untuk membantu bagian cyber. Karena mereka ini orang yang istilahnya dalam pendidikan formal itu tidak mempunyai pendidikan, tetapi mereka punya bakat. Nah, karena tidak ada pendidikan, arahan dari misalkan lingkungan, maka bakatnya itu istilahnya tidak tahu arah. Makanya pada saat itu ditangkap, tetapi tidak ditahan ya, atau tidak dipidanakan karena kepolisian ingin mengarahkan orang-orang berbakat di Indonesia untuk kepada jalur yang lurus ya. Jadi dipekerjakan di kepolisian. Nah, ini salah satu bakat ya. Nah, terkait juga tadi bahwa kenapa Pancasila itu dijadikan filsafat. Nah, karena kita tahu sekarang di Indonesia ini lagi lagi banyak sekali hutan-hutan atau sumber daya alam kita yang dikeruk ya. Nah, dikeruk. Tetapi pada saat kita berpedoman kepada Pancasila, tidak akan mengeruk secara berlebihan. Karena apa? Karena kalau kita istilahkan itu, buat apa terlalu berlebihan kan? Toh juga kita hidup sementara. Artinya jangan sampai kita berlebihan untuk misalkan memberi warisan kepada sampai 7 turunan tidak habis. Nah, istilahnya kalau bahasa Banjar itu ya, sesadangnya aja mengeruk gitu, sesuai dengan keperluan. Tetapi karena kita tidak mempunyai berpandangan kepada falsafah Pancasila, itu kita habiskan semaksimal mungkin. Nah, kita mengumpulkan materi yang semaksimal mungkin. Ini dikaitkan dengan gaya hidup juga ya. Gaya hidup tadi disinggung oleh kelompok 9 tadi, ada gaya hidup hedonisme. Nah, juga ada gaya hidup egois gitu, egois. Tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Karena pada saat kita melakukan pengurukan, itu otomatis berimbas kepada lingkungan, berimbas kepada sosial masyarakat. Pada saat tambang itu habis, nah, tidak ada menghasilkan lagi efek yang di sekitarnya.
Jadi di sekitarnya apa hasilnya menderita ya, menderita karena tidak ada, sudah habis dikeruk apa namanya kekayaan yang ada di alam itu, sehingga menyengsarakan masyarakat sekitar. Di samping itu juga bisa berefek kepada banjir, kerusakan lingkungan lainnya. Misalkan mencari ikan sudah susah untuk penghasilan atau kehidupan sehari-hari. Nah, itu maksudnya bahwa segala sesuatu itu kita berpedoman kepada Pancasila. Maka tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, tapi pada saat kita tidak sesuai dengan falsafah Pancasila itu, maka istilah atau alam ini akan hancur. Karena saling berlomba-lomba untuk mencari atau mengumpulkan, bahkan menumpuk materi yang tidak bakalan habis ya kalau kita nikmati selama kita hidup. Nah, dikaitkan dengan ini tadi juga, dikaitkan dengan bahwa ilmu itu harus sumber kepada Pancasila. Nah, kita ketahui sekarang ini makin tinggi teknologi, makin tergerus istilahnya. Nilai-nilai Pancasila itu terkikis. Padahal dengan berkembangnya teknologi diharapkan kita tetap berpedoman kepada Pancasila. Misalkan di sini, ilmu dibuat untuk perbuatan jahat. Misalkan ada ilmuwan-ilmuwan untuk menemukan virus, misalkan menemukan virus corona. Apa tujuannya? Oh, tujuannya ternyata untuk dijadikan bisnis, atau tujuannya untuk menghancurkan negara yang lain. Maka disebarlah virus. Nah, ini kan terkait dengan ilmu. Mereka mengkaji, menemukan virus. Ternyata tujuannya itu untuk istilahnya bersaing dengan negara lain. Nah, ini kan tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Ada juga negara yang berlomba-lomba untuk membuat bom nuklir. Ternyata tujuan bom nuklir itu untuk istilahnya jaga-jaga buat perang. Karena pada saat suatu negara mempunyai teknologi yang tinggi, itu dapat menundukkan negara-negara lain. Nah, beda dengan misalkan tenaga nuklir. Ini kan bom nuklir. Kalau tenaga nuklir ditemukan untuk misalkan tenaga buat buat menghasilkan energi misalkan. Nah, ini kan positif. Tujuannya tenaga nuklir itu untuk membuat tenaga, karena misalkan pembangkit listrik sekarang ini menggunakan batu bara. Nah, sedangkan batu bara itu kan pada saat dikeruk itu dapat merusak alam. Nah, jadi bagus kan pada saat kita membuat energi diperuntukkan untuk tenaga, misalkan tenaga listrik dan tenaga yang lainnya. Jadi positif. Tetapi pada saat ilmu digunakan negatif, itu akan merusak perdamaian dunia. Nah, misalkan contoh Muhammad Payrus misalkan. Muhammad Payrus beli kamera tembus pandang misalkan. Nah, itu kan peruntukannya tidak ini ya. Nanti dipasangnya atau dijadikan kacamata gitu. Nah, ini kan hasilnya hasil dari teknologi atau dari ilmu itu buat istilahnya hal-hal yang negatif. Digunakan hal-hal negatif, padahal tujuannya misalkan untuk keperluan medis misalkan. Nah, ini kan ada ilmu yang disalahgunakan juga. Ada ilmu tujuannya untuk hal-hal yang negatif. Nah, pada saat kita berpedoman kepada Pancasila, itu istilah akan tentram ya. Jadi misalkan teman-temannya tahu bahwa Muhammad Payrus ini punya kacamata tembus pandang. Jadi teman-temannya takut misalnya berdekatan karena tahu Payrus ini punya kacamata tembus pandang misalkan ya. Nah, atau juga di bidang kedokteran ada penemuan teknologi atau ilmu ya terkait dengan bayi tabung. Nah, nanti saudara akan menempuh hukum kesehatan ya. Apakah bayi tabung itu boleh? Dari falsafah Pancasila, oh ternyata boleh.
tetapi harus mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalkan di Indonesia ada syarat-syarat yang harus ditetapkan bagi orang yang menggunakan istilahnya teknologi bayi tabung. Tetapi misalkan di luar negeri itu bebas. Oh, misalkan pengen cakep, pengen pintar. Nah, itu digabung nanti. Hasil dari sperma laki-laki digabung, dimasukkan ke tabung itu. Nah, itu kan tidak menganut falsafah Pancasila. Kalau di Indonesia itu ada aturannya ya, ada aturan yang membolehkan atau syarat untuk bayi tabung itu. Karena tadi kalau misalkan di luar negeri itu nanti membingungkan terkait dengan masalah waris, siapa orang tuanya kan? Nah, siapa sih orang tua yang sebenarnya misalkan gabungan dari 3 tadi. Nah, tetapi kalau di Indonesia misalkan berasal dari 1 orang atau harus suaminya ya, kalau di Indonesia ya harus suaminya. Tidak boleh dari orang lain. Nah, itu aturan yang ditetapkan, itu merujuk kepada falsafah Pancasila juga. Jadi penerapan ilmu atau teknologi itu harus di Indonesia harus mengacu kepada falsafah Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Bahkan ada pepatah istilahnya, kuasailah teknologi apabila kamu ingin menguasai dunia. Nah, ini kalau dalam makna negatif kan berbahaya ya. Kuasailah teknologi maka kamu akan menguasai dunia. Nah, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin karena waktu sudah hampir habis ya. Bapak rasa Bapak cukupkan dulu ya pertemuan pada hari ini. Nanti kita lanjutkan diskusi yang akan datang. Nanti kelompok selanjutnya dipersiapkan. Dan Bapak mengapresiasi ya kepada kelompok 14 dan kelompok 9 serta moderator sangat bagus membawakan pada hari ini. Jadi tujuan Bapak bahwa kalian itu nanti dilatih untuk membuat suatu artikel. Nah, karena saudara di sini masih tahap awal, itu makalahnya itu berupa paparan, berupa deskripsi. Yang saudara tadi sampaikan adalah deskripsi. Nanti makin lama, nanti saudara akan membuat makalah yang mengupas suatu permasalahan, dan saudara ditawarkan untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Nah, jadi nanti agak tinggi ya, karena ilmu hukum itu metodenya preskriptif, yaitu memecahkan suatu masalah. Nah, memecahkan suatu masalah, misalkan masalah bayi tabung, atau misalkan apakah boleh, misalkan tadi suntik mati di Indonesia. Nah, itu kan suatu permasalahan kan? Apakah boleh suntik mati di Indonesia? Nah, dalam hukum Indonesia itu nanti saudara kaji masalah suntik mati. Atau bolehkah kebiri misalkan. Nah, itu nanti sudah kaji dengan berpandangan falsafah Pancasila, sudut pandang Pancasila. Atau dalam sudut pandang hukum. Misalkan saudara tidak setuju dengan suntik mati karena misalkan ya Bapak contohkan di Indonesia ini dibolehkan untuk suntik mati. Nah, dengan adanya pemikiran saudara dikaitkan dengan Pancasila, saudara tidak setuju dengan suntik mati misalkan. Jadi saudara kaji dengan landasan Pancasila. Nah, habis itu saudara memecahkan suatu masalah tersebut bahwa dari kesimpulan saudara bahwa suntik mati itu tidak diperbolehkan karena bertentangan misalkan dengan falsafah Pancasila. Nah, gitu nanti ya ke depan. Tetapi karena ini masih semester awal, saudara masih deskripsi. Dan dibiasakan nanti menggunakan footnote ya, footnote. Footnote itu kutipan. Kita mengambil kutipan dari pendapat-pendapat orang, dari buku-buku orang, kita masukkan di dalam artikel atau makalah. Itu bisa untuk memperkuat pendapat kita, atau bisa juga bahwa pendapat ini yang bertentangan dengan pendapat kita, itu kita masukkan. Nah, jadi begitu ya. Jadi Bapak mengapresiasi, semoga nanti kelompok minggu depan aktif juga ya dalam berdiskusi ya. Ya, Bapak cukupkan dulu pertemuan pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan jadi amal ibadah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absennya Bapak buka ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.
Gagah benar suara Adit nih, luar biasa. Masya Allah.